Shalom, terpujilah nama Tuhan yang telah memperkenankan kita berjumpa lagi hari ini Rabu 27 Januari 2021. Mari saudara, sebelum kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak, kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan anugerah-Mu hari ini. Engkau izinkan kami melanjutkan hidup dan siap untuk melakukan aktivitas. Namun kami mau sejenak berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Sambutlah kerinduan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Inilah bagian firman Tuhan saudara yang mau kita renungkan hari ini dengan satu tema, jadilah utusan yang benar. Utusan berarti perwakilan dan membawa sebuah misi dari yang mengutusnya. Sangat diharapkan dari yang mengutus untuk menyampaikan misi itu tepat pada yang diinginkan. Supaya itu tiba seperti yang diinginkan yang mengutus, maka harus ada hati yang sedia, kesiapan dari yang diutus, sehingga ia menyambut dengan sepenuh hati tugas atau misi itu untuk diembannya. Dan pasti karena ada kesiapan, ada kesediaan, ia akan melihat misi itu bukan sebagai beban, tetapi sebuah kebanggaan dan kehormatan, sebuah kepercayaan karena dia terpilih di antara yang lain sebagai utusan. Nah, hal ini menjadi luar biasa saudara, ketika paham ini kita bawa terkait dengan iman kita. Ketika kita melihat hidup kita ini adalah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang utusan, dan kita jadikan Tuhan itu, Yesus itu adalah Raja, maka ketika kita terpilih sebagai seorang utusan Raja atau Tuhan, kita sadar bahwa itu bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Karena itu kita tidak boleh juga membayangkan misi yang diemban itu adalah hal yang biasa, tetapi dia sangat spesial, karena itu tidak mudah untuk mengembannya. Tetapi Raja yang mengutus kita itu tentu tidak membiarkan kita begitu saja. Dia akan memberikan jaminan. Mari kita lihat saudara, firman Tuhan perikop kita. Pemanggilan ke-12 rasul adalah hal yang sangat penting dalam hidup dan karya Yesus. Yesus memanggil mereka dengan dua tujuan. Pertama, supaya mereka bersama dengan Yesus. Kedua, Yesus mengutus mereka memberitakan Injil yang dimaksudkan oleh Kristus sendiri, yaitu Dia sebagai juru selamat. Nah, dari segi ukuran duniawi, kalau kita melihat perikop kita, orang-orang yang dipilih Yesus sama sekali bukan orang yang luar biasa atau spektakuler.
Mereka bukan orang kaya, tidak mempunyai kedudukan sosial yang istimewa, tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus, bukan seorang teolog atau warga gereja terpandang. Mereka adalah 12 orang biasa. Namun, mereka merasakan ada daya tarik tersendiri dari Yesus yang memilih mereka, sehingga mereka jadikan Yesus itu sebagai guru yang agung bagi dirinya. Mereka juga punya keberanian untuk menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Yesus. Karena itu mereka tidak gentar, sekalipun mereka tahu bahwa mengikut Yesus tidaklah mudah. Maka mereka akan berhadapan atau berbenturan dengan pemimpin saat itu. Mereka sadar tentang itu. Nah, kita sebagai bagian murid-murid Yesus, sebagai orang yang berkenan oleh Allah untuk dipakai atau diutus, dipilih di antara yang lain, kita juga adalah bagian dari Zebedeus, dari Yakobus, dari Matius, dari semua 12 orang itu. Nah, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan Injil Kristus, bukan kesukaan hati kita. Dalam berbagai kesempatan, kita mungkin, saudara, diperhadapkan dengan orang-orang yang akan menginjak-injak keadilan dan kebenaran dengan membolak-balikkan fakta. Saat itulah kita dipanggil dan diutus untuk berani menyatakan kebenaran Tuhan. Sekalipun orang banyak mungkin akan membenci kita, atau akan menolak kita, atau akan mentertawakan kita. Memang saudara, menjadi utusan Tuhan bukan hal yang gampang. Tetapi bagi saya tetap menjadi akhirnya mudah, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga seberat apapun itu kita mampu. Kita juga diajak sebagai utusan tidak larut dengan situasi yang kita sadari bahwa itu bertolak dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus tampil beda. Tanggung jawab kita tetap ada. Kita ada di antara majemuk, di tengah-tengah dunia kegelapan, tetapi kita adalah murid Kristus yang adalah terang dunia ini. Maka kita yang akan menerangi kegelapan dosa-dosa itu. Kita adalah orang yang terpilih di antara yang lain, yang berkenan oleh Raja. Karena itu kita percaya bahwa ada kebanggaan tersendiri, ada harga tersendiri yang Tuhan berikan bagi kita. Sekalipun untuk menikmati harga itu banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi percayalah saudara, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Asal kita tetap sedia menyampaikan berita yang dikehendaki Raja atau Tuhan kita, maka kita akan menjadi utusan yang akan mampu menyampaikan kebenaran itu sesuai diinginkan Tuhan. Karena kita jadikan idola dan kekuatan dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Dialah Raja kita, Dialah Kristus yang agung, dan kita beritakan sebagai kabar kesukaan bagi dunia ini. Di tengah-tengah tantangan itu, kita menikmati bahwa Tuhan memberikan kekuatan, jaminan, sukacita, dan kebenaran bagi kita. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi remah yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Terus berbicara, terus menjadi kekuatan kami, sehingga kami boleh ada setiap saatnya ketika Tuhan berkenan untuk memakai kami menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan. Oh Bapa di sorga, inilah kami, pakailah kami Tuhan, semau Tuhan. Kami berdoa untuk karya kami, rencana kami, pekerjaan kami hari ini, kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan yang berkeputusan. Kami berdoa untuk semua kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan tetap menuntun mereka, memelihara mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan. Kami pun turut menikmati ketenangan
dalam mengangkat pelayanan dan meneruskan hidup, karena kami percaya Tuhan menjamin semua keluarga kami. Kami teringat bagi para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan, Engkau menjaga dan memberikan sukacita dan kekuatan kepada para orang tua kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergelut dalam perjuangan hidup karena sakit penyakit. Oh Tuhan, berikan hati yang sabar, berikan mereka pengharapan yang tidak pupus dalam pergumulan-pergumulannya. Engkau sembuhkanlah sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau punahkan semua yang akan mengganggu kesehatannya, termasuk pandemi COVID ini. Boleh punah di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami boleh berinteraksi dengan normal. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hapuskanlah air mata mereka Tuhan. Kuatkan dan hiburkan mereka di dalam duka itu. Mampukan mereka melewati duka itu. Dan Tuhan tetap bersama-sama dengan dan menopang mereka. Namamu tetap diagungkan. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Engkau menyempurnakan sukacita mereka Tuhan. Namamu tidak dilupakan ketika mereka bergembira dalam suasana itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami. Semuanya kami Tuhan, Engkau lingkupi kami. Engkau berkati apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kepemimpinan, pelayanan, karya, rencana, semuanya Tuhan, Engkau yang berperkara. Oh Bapa di sorga, seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu melindungi kami berserta dengan keluarga kami. Kami terjamin di dalam kasih sayang Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang menghampiri Engkau di dalam doa. Amin.